Selamat sore sahabat tani, bertemu kembali dengan saya Sibolang di komunitas petani cabai Sibolang channel ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proses pengolahan kompos atau bahan baku mentah untuk difermentasi di lahan langsung. Jadi kita tidak perlu fermentasi di luar lahan ya. Oke, kita lanjutkan saja dengan pemaparan sebagai berikut ya. Untuk pertama-tama kita masukkan kohe ya. Kohe, kalau ada kohe, kalau menggunakan kohe kita masukkan kohe. Kita tabur secara merata. Dan kemudian kita masukkan lagi beberapa jenis bahan-bahan organik, misalnya gulma atau bahan-bahan baku lainnya, atau limbah-limbah dapur juga bisa, kulit-kulit pisang, bekas buah-buah busuk di pasaran bisa dibenam langsung ke media ini ya, ke media tanamnya. Nah, ini saya tidak melakukan penyicangan, cuman saya ambil bagian yang mudanya saja ya. Nah, ini saya menggunakan kipait dengan kohe ayam dengan sekam padi beserta arangnya ya. Nah, jadi setelah itu ya ini sekam atau bahan organiknya atau kohenya itu dicincang ya. Kalau menggunakan cangkol cukup dicincang saja di dalam gulutan supaya rata maksudnya ya. Kalau menggunakan kultivator kita tabur duluan kohenya ya, kemudian kita langsung diolah penggemburan. Dan kemudian setelah merata baru kita masukkan bahan-bahan organik lainnya dengan mengikuti jalur lubang tengah dari pengolahan lahan. Jadi kalau yang mengolah dengan model cangkol, setelah penggemburan medianya dengan pencampuran kohe, baru dikasih lubang tengah sedikit ya untuk memasukkan bahan organik, baik itu gulma, nggak perlu dicincang ya, langsung masukkan saja. Nah, setelah masuk ditabur secara merata. Kemudian kita spray ya, kita spray menggunakan biang dekomposer bebas ya. Mau menggunakan produk semisal M4 atau dekomposer lainnya bebas. Bisa juga menggunakan mikroorganisme lokal atau mol yang kita kultur sendiri ya, atau dengan Trichoderma sp yang kita cairkan bisa ya. Nah, terus kita spray ya, kita spray secara merata ya, sekedar basah ya, basah saja secara keseluruhan. Nah, kita spray semua bagian medianya agar bahan-bahan organik ini bisa terurai nantinya dengan sempurna dan tidak dikontaminasi oleh jamur-jamur patogen. Oke, setelah kita semprot atau kita spray secara merata, kemudian kita lanjut dengan penutupan ya, penutupan bahan organik yang bakal difermentasi. Oke, nah seperti ini perapian gulutan. Nah, gulutannya kita rapikan. Nah, kalau masih kira-kira kurang yakin, kalau umpamanya kita memiliki dekomposer olahan sendiri, bisa dispray kembali dari atas ya, selembabnya saja. Nah, kemudian baru kita pasang mulsa kalau memang menggunakan mulsa. Nah, sepanjang proses fermentasi kita sudah bisa mempersiapkan penyemaian benih, sembari benihnya kita tunggu nanti proses fermentasinya berjalan. Dan setelah benih sudah layak kita pindah tanam, maka medianya ini sudah siap ditanami tanaman dan tidak akan dikontaminasi oleh jamur-jamur patogen. Dan apabila bahan organiknya tidak terurai secara sempurna, itu tidak masalah ya, tidak masalah. Misalkan daun-daun atau bahan-bahan organik mentah yang kita aplikasikan belum terurai, itu tidak masalah, dia separuh jadi pun tidak masalah, tidak akan mengakibatkan akibat fatal karena suhunya sudah dingin ya, sudah dingin dan tidak mengganggu perakaran pada tanaman. Jadi sembari tanamannya kita pindah tanam, nanti bahan organiknya akan terurai secara berangsur-angsur sehingga benar-benar terurai 100%. Nah, kalau untuk kombinasi ya teman-teman ya, kalau umpamanya teman-teman mau buat dasaran dengan kombinasi pupuk kimia, tidak masalah ya. Caranya tetap sama, hanya saja tinggal menaburkan pupuk kimia sesuai dengan terapan masing-masing. Nah, kalau saya biasanya kalau untuk penaburan pupuk kimia itu untuk sebagai dasaran, saya melihat kondisi lahannya ya. Kondisi lahan
Maksudnya tekstur tanah ya, tekstur tanahnya. Kalau memang tanahnya minus nitrogen ya saya kolaborasi dengan ZA ya. Tapi kalau nantinya tanah tekstur berpasir ya saya akan mengurangi nitrogen, dan saya akan menaikkan unsur kaliumnya ya, karena pada umumnya unsur kalium sangat minus di tekstur tanah yang berpasir. Dan saya akan memperbanyak bahan organik terutama kohe, karena pada umumnya tekstur tanah berpasir itu lebih mudah panas. Jadi tergantung apanya ya, tergantung lokasi tanamnya ya. Nah oke teman-teman, begitulah cara untuk memfermentasi bahan organik di lahan langsung tanpa melakukan pengomposan di luar lahan ya. Jadi ini sengaja saya aplikasikan daun kipait. Kalau untuk buat dasaran, kalau boleh carilah bahan-bahan dasar atau bahan organik yang memiliki nutrisi tinggi seperti kipait, paprika, krokot, bandotan. Nah, jadi silahkan kita pikir-pikir ya, kalau kambing saja makan rumput bisa sehat ya. Jadi makanan makan rumput juga jangan bilang tidak sehat. Oke, sekian dulu teman-teman, dan satu catatan lagi. Apabila nantinya setelah pindah tanam, kita bisa mengaplikasikan agen hayati atau dekomposer ke lubang tanam untuk mengantisipasi serangan-serangan patogen apabila cuaca tidak mendukung atau terjadi perubahan kelembapan pada media. Mana tahu dekomposer atau mikroba yang kita aplikasikan sebelumnya tidak berkembang secara sempurna, jadi bisa kita suplai ulang ya. Nah ini saya menggunakan bahan organik murni karena ini hanya sekedar media untuk sampel benih si bolang ya, sampel benih perlakuan organik. Jadi kita hanya memperbanyak kohe. Nah ini tanahnya tanah lempung liat, makanya saya menggunakan sekam dan arang sekam untuk membuka rongga pori-pori di media tanam agar asupan oksigennya tidak minus, sehingga perkembangan pada akar tanaman nantinya bisa maksimal. Dan untuk amunisi selanjutnya nanti kita bisa update perkembangannya melalui channel Komunitas Petani Sibolang, atau bisa diikuti teman-teman dengan bergabung bersama saya di Komunitas Petani Cabai Semi Organik melalui grup VB ya. Nah oke, sekian dulu, saya lanjut dulu teman-teman. Ikuti terus cuplikan-cuplikan kita akan bongkar-bongkar rahasia daripada pengolahan tanah yang benar, nutrisi yang benar, sehingga kita mendapatkan hasil maksimal di dunia pertanian kita. Saling mendukung, saling support agar pertanian di Nusantara kita semakin maju dan masyarakat petaninya bisa makmur. Oke, salam sukses dari saya, salam hormat dan salam santun. Dan apabila ada tutur kata yang kurang lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya lanjut dulu teman-teman, karena sore sudah mulai senja. Saya mau lanjutkan pindah tanam dulu di lahan bekas penanaman cabai tanpa pengolahan lahan dan tanpa pupuk dasar. Langsung kita tancap saja bibitnya ya. Oke, salam sukses.